Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang audit terhadap siklus pengeluaran pengujian substansif terhadap aktiva tidak berwujud yang beranggotakan Indah Aprilianingsih, Elivia Ekastiani, Nabila Fadril Hakim, Rena Fajriana, Anissa Windy Widiawati, Cindy Syafira, dan Faizal Amir. Aktiva tidak berwujud merupakan keistimewaan yang melekat pada produk, proses atau lokasi. Keistimewaan yang bersifat eksklusif mungkin diperoleh dari pemerintah atau mungkin diciptakan atau mungkin diperoleh dari pemiliknya. Aktiva tidak berwujud digolongkan menjadi dua kelompok. Yang pertama, aktiva tidak berwujud yang eksistensinya dibuat oleh hukum, peraturan, perjanjian atau karena sifat aktiva tidak berwujud itu sendiri. Yang kedua, aktiva tidak berwujud yang eksistensinya tidak terbatas, yang pada saat perolehannya tidak menunjukkan adanya keterbatasan eksistensinya. Kos aktiva tidak berwujud kelompok pertama harus diamortisasi dengan cara sistematik selama umur ekonomisnya. Sedangkan kos aktiva tidak berwujud kelompok yang kedua dapat dicantumkan selamanya. Kecuali jika telah ada bukti yang menunjukkan bahwa aktiva tidak berwujud tersebut sudah tidak mempunyai manfaat bagi pemiliknya di masa yang akan datang. Slide selanjutnya yaitu jenis aktiva tidak berwujud. Yang pertama, paten. Paten adalah hak istimewa yang bersifat eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang atau perusahaan untuk memproduksi dan menjual atau memanfaatkan penemuan atau proses. Yang kedua, leasehold. Suatu lease merupakan hak untuk menggunakan kekayaan tetap untuk jangka waktu yang tersebut dalam kontrak. Yang ketiga, hak cipta. Hak cipta adalah hak istimewa yang bersifat eksklusif yang diberikan oleh pemerintah, misalnya untuk mereproduksi dan menjual atau menggunakan pemanfaatan yang lain tulisan, gambar, komposisi, musik, peta, karya seni, dan lain-lain. Yang keempat, franchise adalah suatu kontrak yang memberikan hak penggunaan tertentu atau hak istimewa kepada pihak tertentu untuk berusaha. Yang kelima, kontrak lisensi dan kontrak royalties. Kontrak ini diadakan di bawah hak paten dan hak cipta. Yang keenam, merek dan nama dagang. Merek dagang adalah tanda, simbol, rancangan dan merek produk atau brand name yang diciptakan sedemikian sehingga memudahkan pembeli mengidentifikasi produk tersebut. Nama dagang adalah nama suatu produk yang membedakan produk tersebut dengan produk yang lain. Yang ketujuh, goodwill. Goodwill timbul umumnya karena adanya penggabungan usaha suatu perusahaan dengan perusahaan lain dalam suatu kesatuan usaha yang baru. Yang terakhir ada biaya organisasi. Biaya organisasi dikeluarkan sebelum perusahaan beroperasi secara komersial. Prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian aktiva tidak berwujud di dalam neraca. Yang pertama, aktiva tidak berwujud harus disajikan secara terpisah dalam neraca. Jika mungkin, aktiva tidak berwujud yang mempunyai umur ekonomis yang terbatas harus disajikan terpisah dari aktiva tidak berwujud yang mempunyai umur ekonomis tidak terbatas. Dan yang ketiga, dasar penilaian aktiva tidak berwujud harus disebutkan dan metode amortisasinya harus diperlakukan dalam laporan keuangan. Tujuan pengujian substantif terhadap aktiva tidak berwujud. Yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan aktiva tidak berwujud dengan cara auditor melakukan rekonsiliasi antara saldo aktiva tidak berwujud yang bersangkutan di dalam buku besar dan selanjutnya ke jurnal pengeluaran kas dan jurnal umum. Yang kedua, membuktikan keberadaan aktiva tidak berwujud dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan aktiva tidak berwujud yang dicantumkan di neraca dengan cara pengujian analitik, pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan aktiva tidak berwujud, inspeksi terhadap dokumen yang menunjukkan hak kepemilikan atas aktiva tidak berwujud, dan pemeriksaan terhadap dokumen hak milik dan kontrak. Dan yang ketiga, untuk membuktikan kelengkapan aktiva tidak berwujud di neraca. Membuktikan hak kepemilikan klien atas aktiva tidak berwujud yang dicantumkan di neraca.
Periksa bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan aktiva tidak berwujud. Yang kedua, inspeksi terhadap aktiva tidak berwujud. Yang ketiga, pemeriksaan terhadap dokumen hak milik dan kontrak. Membuktikan kewajaran penilaian aktiva tidak berwujud yang dicantumkan di neraca. Prosedur audit awal. Yang kedua, pengujian Atlantik. Yang ketiga, pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan aktiva tidak berwujud. Yang keempat, inspeksi terhadap aktiva tidak berwujud. Yang kelima, pemeriksa terhadap dokumen hak pemilik dan kontrak. Yang terakhir, review terhadap pembentukan akumulasi amortisasi. Membuktikan penyajian dan pengungkapan aktiva tidak berwujud di neraca. Pengujian substantif untuk membuktikan akselerasi penyajian dan penggunaan aktiva tidak berwujud di neraca adalah dengan membandingkan penyajian dan pengungkapan aktiva tidak berwujud di neraca yang diaudit dengan prinsip akuntansi berterima umum. Prosedur audit awal. Yang pertama, unsur saldo aktiva tidak berwujud yang tercantum di neraca ke saldo akun aktiva tidak berwujud yang bersangkutan di buku besar. Yang kedua, hitung kembali saldo akun aktiva tidak berwujud di buku besar. Yang ketiga, lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber postingan dalam akun aktiva tidak berwujud dan akumulasi amortisasi. Yang keempat, unsur saldo awal akun aktiva tidak berwujud ke kertas kerja tahun yang lalu. Yang kelima, usut postingan pendebitan dan pengkreditan akun aktiva tidak berwujud ke dalam jurnal yang bersangkutan. Selanjutnya ada proses untuk program audit dalam pengajuan substantif terhadap aktiva tidak berwujud. Kemudian ada prosedur analitik. Yang pertama ada tingkat perputaran aktiva tidak berwujud dengan formula hasil penjualan bersih ditambah rata saldo aktiva tidak berwujud. Yang kedua ada rasio laba bersih dengan aktiva tidak berwujud dengan formula hasil penjualan bersih ditambah rata saldo aktiva tidak berwujud. Yang terakhir ada rasio aktiva tidak berwujud dengan total aktiva dengan formula aktiva tidak berwujud ditambah dengan total aktiva. Pengujian terhadap transaksi rinci. 1. Periksa dokumen yang mendukung transaksi pemerolehan aktiva tidak berwujud. Aktiva tidak berwujud diperoleh dengan cara membeli dari pihak lain atau menentukan dan mengembangkan sendiri aktiva tidak berwujud tersebut. Berikut adalah dasar yang dipakai untuk menentukan kos aktiva tidak berwujud. Jenis aktiva tidak berwujud. Dasar penentuan. 1. Paten. Harga beli paten, biaya pengendalian untuk mempertahankan tuntutan paten di pengendalian. 2. Hak cipta. Pengeluaran untuk pendaftaran hak cipta, biaya penasihat hukum, biaya riset untuk mendapatkan hak cipta umumnya dibebankan sebagai biaya pada tahun terjadi. 3. Nama dan merek dagang. Pengeluaran untuk penasihat hukum, biaya pendaftaran, dan biaya lain yang langsung bersangkutan dengan pemerolehan. 4. Franchise. Biaya franchise termasuk di dalam biaya penasihat hukum. 2. Periksa dokumen yang mendukung transaksi amortisasi aktiva tidak berwujud. Pengujian terhadap akun rinci. 1. Pelajari notulen, rapat direksi, perjanjian surat izin dan pemerintah dan dokumen lain yang membuktikan eksistensi aktiva tidak berwujud. 2. Mintalah informasi dari klien atau sumber lain mengenai manfaat aktiva tidak berwujud bagi klien di masa yang akan mendatang. 3. Lakukan inspeksi dan pemeriksaan terhadap surat perjanjian, surat izin dari pemerintah dan dokumen yang menunjukkan hak pemilihan klien atas aktiva tidak berwujud. 4. Penyajian dan pengungkapan aktiva tidak berwujud di neraca. 5. Periksa klasifikasi aktiva tidak berwujud
berdasarkan manfaat ekonomisnya. 6. Periksa penjelasan yang bersangkutan dengan aktiva tidak berwujud. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.